Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan terima kasih udah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Wifi Stories. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya. Oke? Langsung aja kita simak videonya. Check it out. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas alur cerita film yang diproduksi oleh IFC Midnight yang berjudul Feral. Film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang melakukan perjalanan ke danau yang sering mereka kunjungi waktu mereka masih kecil. Tetapi sesuatu yang benar-benar buruk pun terjadi. Film ini dirilis pada 2017 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Mark Young, seorang sutradara terkenal. Oke guys, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan scene seorang wanita yang sekarat dengan badan penuh darah dan luka-luka. Dia sedang terikat dengan rantai di sebuah tempat tidur. Dan wanita itu terlihat sedang mengamuk dan terlihat benar-benar mengerikan. Kemudian pria di sebelahnya pun menembaknya di bagian kepala dan dimulailah film Feral. Selanjutnya diperlihatkan sebuah pegunungan yang indah dan sekelompok muda-mudi yang sedang hiking atau mendaki. Tetapi mereka sepertinya tak tahu jalannya, terbukti dari salah satu dari mereka yang membawa peta. Mari kita kenalan dulu ya. Ini Jules, Alice, Brain, Jessie, Matt, and Gina. Mereka semua berjalan dengan cukup santai. Di sana mereka menemukan tempat yang cocok untuk berkemah. Perjalanan ke danau mereka akan lanjutkan keesokan harinya. Di sana mereka bangun tenda dan bersenang-senang sampai larut malam. Mereka bercerita dan bercanda ria. Memang khas sekali ya film-film barat kebanyakan nih kayak gini. Awalnya tuh senang-senang pastinya. Sekedar info, di sini semua orang berpasang-pasangan ya. 2 pasangan normal dan sepasang gay atau lesbian. Si Jules dan Alice. Tiba-tiba di sana mereka mendengar sesuatu, tetapi mereka menghiraukannya. Di sini terlihat Jessie kurang menyukai Jules, dan ternyata alasannya adalah sebelum Alice ini jadi lesbian, dia dan Jessie adalah pasangan. Kemudian mereka semua pun memutuskan untuk tidur. Di sana terlihat pasangan lesbian sedang berbicara satu sama lain. Mereka terlihat seperti pasangan normal ya. Kemudian di sisi lain pasangan Jessie dan Gina, di sini terlihat Jessie masih menyukai Alice yang membuat Gina cemburu. Dan selanjutnya mari kita lihat pasangan Matt dan Bray. Pasangan Matt dan Bray ini terlihat sedang romantis-romantisan. Mereka sedang berbicara satu sama lain. Dan terlihat Matt sedang melamar Bray dengan sangat romantis. Mereka pun bercumbu mesra, tapi tiba-tiba Matt berhenti. Ternyata dia ingin buang air kecil atau melaksanakan panggilan alam. Kemudian Matt pun pergi dari tenda menjauh. Saat dia melaksanakan panggilan alamnya, terlihat ada sesuatu yang mengintipnya. Tiba-tiba sesuatu itu mendekat, semakin mendekat, dan makhluk itu pun merobek-robek perut Matt dan membunuhnya dengan sangat-sangat menjijikan ya guys. Di sisi lain, Brace sudah mulai panik karena Matt tak kunjung kembali. Dia pun pergi mencari Matt seorang diri. Adegan ini tuh benar-benar bikin kita greget ya guys. Kalian bisa nonton sendiri deh filmnya deh. Dan saat Brace sudah keluar, di sana dia melihat sesuatu. Itu adalah makhluk yang sedang menyantap sesuatu. Dan sesuatu itu adalah Matt guys. Brace pun lari, tapi sial dia tertangkap. Dan teman-temannya yang lain pun semua kebangun karena teriakan Brace. Dan teman-temannya pun mencari Bray dan menemukannya tergeletak dengan setengah wajah yang terluka. Tetapi si Bray belum mati. Di sana Jules dan Gina melihat mayat Matt yang membuat mereka jijik dan ingin muntah. Kemudian mereka semua pun membawa mayat Bray ke tenda. Di sana Alice yang bertugas merawat Bray, sedangkan Jules akan tidur di tenda Bray dan Matt. Dan yang lainnya kembali ke tenda masing-masing. Semua dari mereka di sana sangat-sangat ketakutan. Nah, di tengah malam kita akan diperlihatkan mayat Matt yang bangun kembali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat Alice terbangun, di sana sudah ada seorang pria asing yang bernama Bill Talbot.
Dia mengaku mempunyai tempat tinggal di sekitar situ dan mempersilahkan mereka untuk tinggal sementara di gubuknya. Mereka pun pergi ke rumah Bill Talbot sambil bercerita satu sama lain. Ternyata Bill Talbot ada di sana untuk mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Talbot. Rumah Talbot terlihat cukup baik. Saat itu mereka berdiskusi. Jesse dan Jules akan pergi mencari bantuan, sedangkan Alice akan pergi mengambil mayat Matt. Dan Gina akan bertugas untuk di sana menjaga Bray. Singkat cerita, Jesse dan Jules pun pergi. Kemudian diikuti oleh Alice dan Talbot. Tetapi saat mereka berdua sampai di sana, mayat Matt udah hilang. Dan Talbot mengatakan mungkin mayatnya dibawa lari oleh binatang buas. Di sisi lain, Jesse dan Jules terlihat tidak akur. Di sana mereka melihat binatang yang digantung di pohon. Dan mereka berdebat. Jules merasa Jesse sangat tak suka padanya. Dan Jesse mengatakan ya, dia memang tak menyukainya. Dan di sana Jules tak sengaja mendorong Jesse. Dan Jesse pun terkena perangkap binatang. Mereka berdua berusaha melepasnya tapi tak berhasil. Dan hal itu malah membuat perangkapnya semakin mengikat Jesse. Jesse pun menyerah dan menyuruh Jules untuk kembali dan meminta bantuan. Di sisi lain terlihat Alice, Gina, dan Talbot sedang berbincang satu sama lain. Talbot mengatakan istrinya telah meninggal, kemudian diperlihatkan Bray yang menangis putus asa. Lalu Alice menghiburnya. Terlihat rambut Bray sudah mulai rontok. Saat itu Talbot minta izin untuk beristirahat. Selanjutnya tinggal Alice dan Gina. Mereka terlihat sedang mengobrol dengan baik. Tak terlihat bahwa mereka merupakan saingan cinta. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sisi Jules, dia mulai mendengar sesuatu dan dia pun melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Makhluk itu berjalan merangkak. Di sini Jules bersembunyi di bawah kayu yang sudah tua. Dia sangat ketakutan, guys. Di sisi lain, Alice melihat Talbot ingin menyuntikkan sesuatu ke Bray di tengah malam. Alice mengambil senapan dan menghentikannya. Di sana Talbot memaksa menyuntikkan sesuatu itu. Alice pun menembaknya dan memukulnya. Di sisi lain, Jules sudah berhasil selamat dan dia pun mulai berlari ke arah tempat tinggal mereka. Di gubuk, Alice mengobati Talbot yang terkena peluru di lengannya. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Alice mengeceknya keluar dan terlihat makhluk itu di kejauhan. Di dalam, Talbot menyuruh Gina untuk membunuh Bray karena katanya Bray itu sudah terinfeksi virus. Talbot memaksanya dan saat itu Gina tak sengaja memencet pelatuk senapannya yang mengenai kaca di belakang Talbot. Saat itu Talbot pun terkejut dan berlari keluar rumah. Begitu juga Alice. Alice pun berlari masuk. Kata Alice, Talbot tak akan kembali dalam waktu yang dekat. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, mereka menemukan ruang bawah tanah. Mereka pun masuk. Di sana mereka menemukan banyak obat-obatan aneh seperti obat bius kuda dan banyak alat-alat untuk penyekapan. Saat mereka sedang asik mengecek tempat itu, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari pintu. Dan ternyata itu adalah Jules. Di sana Jules terlihat benar-benar ketakutan. Di sisi Jesse terlihat makhluk itu ada di sana. Dan ternyata itu adalah Matt yang sudah mati. Makhluk itu pun membunuh Jesse dan menyantapnya di tempat. Di sisi lain, Alice, Jules, dan Gina sedang berkumpul dan berdiskusi bagaimana cara untuk menyelamatkan Jesse. Dan mereka pun sepakat untuk menyelamatkannya saat pagi sudah menjelang, karena mereka takut tersesat. Keesokan harinya, Jules dan Alice pergi untuk menyelamatkan Jesse, dan mereka meninggalkan Gina untuk menjaga Bray. Saat Jules dan Alice sampai di tempat Jesse, mereka pun sangat terkejut karena mereka menemukan Jesse sudah tak lagi bernafas. Tetapi nadinya masih berdenyut, mereka pun membawanya kembali. Saat istirahat di perjalanan, Alice menceritakan masa kecilnya. Selanjutnya, saat mereka sampai di kabin, mereka merawat Jesse. Dan di sini mereka sudah mulai paham bahwa ini adalah virus. Singkat cerita, malam pun tiba. Gina tidur bersama pacarnya Jesse. Alice disuruh beristirahat oleh Jules dan Jules yang bergantian untuk berjaga. Tetapi Jules ketiduran. Pada saat itu Talbot datang dan mengambil senapan di tangan Jules. Dan Jesse terbangun. Di sini Talbot mengancam Alice, tetapi Jules menusuknya dari belakang. Di sisi lain, Gina sadar Jesse sudah hilang dari sebelahnya. Dia menemukan rambut Jesse dan gigi Jesse di tempat tidurnya. Ternyata Jesse ada di atas lemari dan dia menyerang Gina. Terjadi pertarungan antara Alice, Jules, dan Talbot.
Kemudian Alice menolong Gina yang terluka di pundak. Pada saat ini Alice memaksa Talbot untuk memberitahu semuanya sebenarnya apa yang terjadi. Dan karena paksaan Alice itulah Talbot menceritakan semuanya. Dan ternyata itu adalah virus yang membuat seseorang menjadi gila dan ganas, juga sangat kuat. Namanya adalah feral virus. Dan ternyata makhluk yang menyerang mereka di awal adalah putra Talbot yang bernama Ben. Ben sudah bertahun-tahun dikurungnya di ruang bawah tanah itu untuk diteliti. Dia berharap bisa menemukan obat untuk menyembuhkan anaknya itu. Tapi saat malam itu kebetulan Ben berhasil melarikan diri. Kenyataannya adalah teman-temannya tak ada yang bisa selamat karena sudah terinfeksi virus. Menurut cerita Talbot, dia dan keluarganya pergi ke sana 8 tahun yang lalu untuk liburan keluarga. Saat itu putranya Ben pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar atau sesuatu yang lain. Dan pada saat itu dia diserang oleh sesuatu yang mereka tak ketahui sampai sekarang apa itu. Sampai kehabisan darah dan meninggal. Yang anehnya adalah malamnya Ben bangun lagi dan membunuh putri dan istrinya sendiri. Dia juga merobek ibunya menjadi berkeping-keping. Jadi guys, wanita yang kita lihat di awal adalah istri Talbot dan ibunya Ben. Dan kemudian semua keluarganya pun berubah. Di sana Talbot terpaksa untuk membunuh semuanya dan hanya menyisakan Ben seorang diri. Selanjutnya Alice mengurung Talbot di ruang bawah tanah karena takutnya dia akan membuat masalah. Kemudian salah satu dari mereka pun melihat Bray dan memanggil semua orang di sana. Semua orang pun terkejut melihat wajah Bray yang sudah penuh urat dan Bray sudah tak lagi merespon. Kemudian mereka pun merantai Bray di ruang bawah tanah dan menyuruh Talbot untuk menyuntikkan bius ke Bray. Di sana Talbot terus membujuk Alice untuk menghabisi Bray yang sudah terluka itu. Tetapi Alice mengabaikannya. Kemudian makhluk-makhluk itu pun datang. Alice pun pergi membawa senapan untuk menyerang makhluk itu. Di ruang bawah tanah, Talbot pun berhasil mengakali Jules dan dia berhasil kabur dengan menyuntikkan sesuatu ke Jules yang membuat Jules pingsan. Di sisi Alice, dia masih bertarung dan berhasil menghabisi salah satu makhluk feral itu. Kemudian satu makhluk feral pun muncul di belakangnya dan dia pun berhasil menghabisinya juga. Kemudian Alice turun tetapi Talbot menjatuhkannya dan berhasil mengambil senjatanya. Kemudian Talbot pun pergi dan mengunci mereka berdua di ruang bawah tanah itu. Setelah sampai di luar, Talbot pun bertemu dengan putranya yang tak lain dan tak bukan adalah Ben yang sudah menjadi makhluk feral. Kemudian dia pun dihabisi oleh putranya sendiri dan dia pun berubah menjadi makhluk feral juga. Di sisi Alice, Gina pun berubah menjadi makhluk feral dan akan menghabisi Jules yang masih pingsan. Lalu Alice pun menolong Jules dan berhasil menghabisi Gina yang sudah feral. Pada saat itu Jules dan Alice merasa sudah senang karena mereka merasa itu adalah tempat yang aman. Karena makhluk feral di atas tak akan tahu bahwa mereka ada di sana. Tetapi sialnya, Bray yang sudah dibius pun sadar sehingga membuat makhluk feral yang berada di atas pun masuk ke ruang bawah tanah. Kemudian terjadi pertarungan antara Alice dan makhluk itu yang memberi kesempatan Jules untuk berlari keluar. Di sisi Alice, dia berhasil membunuh makhluk itu, akan tetapi Jules berhasil dilukai oleh Talbot yang sudah menjadi makhluk feral. Di sini adegan yang benar-benar pilu pun dimulai. Jules yang udah terluka nyuruh Alice untuk membunuh dia, karena ia benar-benar tak mau untuk berubah menjadi makhluk itu. Tapi Alice tak ingin melakukannya karena dia tidak tega untuk melakukannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini pasangan lesbian itu saling berpamitan. Alice memilih untuk menjauh, membiarkan Jules untuk bunuh diri. Dan Jules pun mati, menyisakan Alice seorang diri yang masih hidup. Eits, belum tamat ya. Ada yang ketinggalan nih. Hayo, siapa yang tahu? Yap, benar sekali. Alice melupakan si Bray yang masih dibius. Film ini diakhiri dengan scene Bray yang bangun kembali, terus tamat deh. Mungkin akan ada sequelnya kali ya, makanya endingnya tuh ngegantung. Oke guys, jadi menurut kalian gimana tentang film ini? Menurut aku alurnya tuh bagus, pemerannya oke, dan cukup menegangkan sih. Dan benar-benar bikin ngeri ya. Untuk filmnya aku kasih nilai 8,5 karena emang bikin tegang banget dan alur ceritanya susah ditebak ya. Kesimpulannya keren deh, aku recommended banget buat kalian pencinta film genre ini ya.
Oke guys, sampai di sini dulu review alur cerita film aku kali ini. Semoga kalian suka ya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe di channel Dwi Fai Stories ini ya. Bye bye, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!